Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys. Hari ini kita akan membuat liputan kegiatan KPU Kabupaten Wonogiri. Pada tanggal 27 November yang akan datang, KPU Wonogiri akan menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati di Wonogiri. Seperti apa kandidatnya? KPU Wonogiri menyelenggarakan debat terbuka. Dikandung maksud agar warga masyarakat Wonogiri dapat mengetahui visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati, yang kemudian warga masyarakat Wonogiri semakin memantapkan dirinya untuk memilih sang calon karena visi dan misinya. Saksikan video ini hingga selesai, tapi jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Bupati Wonogiri atau yang mewakili, Forkompimda Kabupaten Wonogiri, Ketua dan anggota Bawaslu Wonogiri, anggota, sekretaris, dan jajaran KPU Kabupaten Wonogiri. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Segenap pimpinan partai politik pengusul, tim kampanye dan pendukung. Panelis, moderator, tamu undangan, dan warga masyarakat dimanapun berada yang menyaksikan melalui Radio Giri Suara Wonogiri, Kompas TV maupun YouTube KPU Wonogiri di 25 kecamatan dan 294 desa kelurahan yang saat ini sedang menyelenggarakan nonton bareng dan dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian, debat publik adalah bagian dari tahapan kampanye sebagai upaya untuk meyakinkan pemilih, memberikan referensi bagi yang belum punya pilihan, dan lebih memantapkan bagi yang sudah punya pilihan. Mengetahui secara langsung bagaimana kesiapan, kemampuan dan kedalaman dalam menguasai permasalahan dan memberikan solusi serta jawaban. Debat ini disiarkan secara nasional karena sebagian pemilih kita ada di perantauan. Sekaligus untuk mengangkat citra serta positioning Kabupaten Wonogiri ke level yang lebih tinggi. Tema debat merujuk pada RPJP dan RPJMD Kabupaten Wonogiri. Tema ini sesuai dengan visi misi kedua pasangan calon karena ada kewajiban bagi pasangan calon untuk mendaftarkan visi misi yang selaras dengan RPJP dan RPJMD Wonogiri. Untuk itu visi misinya tentu saja tidaklah jauh berbeda. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya dalam debat ini tidak ada menang, tidak ada kalah, karena selain sebagai forum adu gagasan, debat ini juga merupakan bagian dari sarana edukasi dan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Wonogiri. Selanjutnya, mari berdoa untuk kelancaran dan keberkahan pelaksanaan debat hari ini dan lancarnya pilkada serentak di Kabupaten Wonogiri. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, matur nuwun, selamat menyaksikan, selamat menentukan pilihan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri 2024, sesi ini kita akan menyaksikan debat antar pasangan calon. Saya akan bacakan aturannya, saya akan berikan kesempatan pertama untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya dengan durasi 1 menit, kemudian akan dijawab oleh paslon nomor urut 2, durasinya 3 menit. Dan akan ditanggapi oleh paslon yang bertanya, yaitu nomor 1 terlebih dahulu, durasinya 2 menit. Dan direspon tanggapannya oleh paslon yang menjawab dengan durasi 1 menit. Begitu pula sebaliknya. Dipahami aturan mainnya Bapak-Bapak, saya mohon kerjasamanya daripada pendukung tidak memprovokasi. Baik, langsung saja kalau begitu saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya. Durasi 1 menit dimulai dari Anda bicara. Terima kasih. Saya akan bertanya Pak Setio, bagaimana langkah dan strategi saudara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Wonogiri
dan upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Sedangkan kami melihat di visi misi saudara belum ada program yang konkret ke arah tersebut, tertata pemerintahan saudara kemarin menurut kami masih belum berpihak bidang ke pembangunan infrastruktur, pro-investi dan lapangan pekerjaan, banyak masyarakat yang boros, belum maksimal bantuan langsung ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Cukup? Baik, nantikan waktunya, durasi 3 menit untuk Anda menjawab dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Tarso. Jadi berkaitan dengan apa yang kami lakukan, dengan visi kami bahwa Wonogiri berdaya saing, maju, sejahtera, dan juga berkelanjutan. Berdaya saing tentunya dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2020 berkaitan dengan RT RW, rencana tata ruang tata wilayah ini memberikan jaminan kepada para investor, kepada investasi masuk di Wonogiri tentang ruang-ruang ini. Sementara di RT RW kita 25 kecamatan, semua bisa digunakan sebagai zona industri. Maka tentunya potensi ini yang akan kami tawarkan kepada para pemilik modal, kepada para investor untuk bisa menanamkan investasinya di Kabupaten Wonogiri. Sehingga kalau di situ terbangun adanya industri-industri manufaktur, industri-industri pariwisata, tentunya kita berharap multi efek player-nya akan muncul. Sehingga ada pabrik di sana, akan muncul kos-kosan di sana, akan muncul kuliner di sana, akan muncul kegiatan transportasi di sana. Maka ini akan tercipta ekonomi baru, termasuk di bidang industri pariwisata. Kalau ini ada investasi, banyak event, industri pariwisata ini berkembang, maka multi efek player-nya pun juga akan muncul, di mana pedagang-pedagang di situ ada gula, pasti ada semut, pada mendekat. Sehingga ini harapannya akan bisa menggerakkan ekonomi di Kabupaten Wonogiri, tercipta suatu ekonomi baru. Kalau ekonomi baru ini tercipta, pasti akan terbangun suatu ekosistem ekonomi di Kabupaten Wonogiri yang semakin baik. Banyak orang yang bekerja di situ, punya gaji, pulang bisa membelanjakan uangnya untuk warung di sebelahnya, bisa membelanjakan warung di tempat yang lain, artinya ekonomi akan selalu bergerak di situ. Kalau ekonomi bergerak, kami yakin akan terjadi yang namanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Untuk wakil, saya Pak Imron mungkin menambahkan, monggo. Bicara tentang peningkatan ekonomi, disampaikan oleh Pak Bupati Wonogiri, Bapak Setio Soekarno, dan tentunya harapan kami nanti pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, seperti halnya di segmen yang kedua tadi, akan memberikan edukasi maupun pelayanan ataupun ruang-ruang kepada warga masyarakat Kabupaten Wonogiri ini, dari yang masyarakat yang ekonominya rendah, monggo kita pindahkan menjadi masyarakat yang berekonomi tinggi dengan tentunya mengedepankan sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Wonogiri dan tentunya tetap mengedepankan sumber daya alam yang lestari. Terima kasih. Cukupkan, hentikan waktunya, tanggapan oleh paslon 1 dengan durasi 2 menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Terima kasih Pak Setio. Yang saya tanyakan pemerataan pembangunan dan proinvestasi. Artinya begini, Wonogiri betul seperti itu, tetapi saya melihat program penjenengan yang namanya Satu Ruas Tuntas memang sangat luar biasa. Tetapi hanya pemerataannya saja yang belum. Contoh misalkan blok sana sudah selesai, blok sana belum tertangani. Karena apa? Masih dibeda-bedakan antar blok. Contoh kalau ini masih Kembang Setaman, ini melihat rapotnya dulu dan sebagainya. Termasuk perizinan. Perizinan juga di Wonogiri mengeluh semuanya bahwa perizinan di Wono sulit. Dan saat ini saya ingat selama penjenengan 5 tahun tidak ada investor luar dari Wonogiri masuk ke Wonogiri. Apa yang penjenengan katakan harus menarik di sampai Wonogiri, membuat pabrik biar tenaga kerjanya banyak, yang memberikan tenaga kerja itu orang Wonogiri. Tetapi fakta di lapangan tidak ada sama sekali itu Pak Setio. Dan yang lain makanya untuk mengangkat ekonomi kita, Tarso Teguh akan memberikan kas RT 10 juta
untuk memberikan warga masyarakat biar bisa menikmati semua yang ada di bawah, termasuk akan memperbaiki sektor ternak yang tadi sudah dijelaskan, banyak juga pertanian Pak Setio. Beberapa kali sudah saya katakan jangan memberi traktor hanya 5 tahun sekali pada waktu event-event, tetapi harus kita berikan tiap tahun biar apa, petani ini betul-betul bisa untuk menggarap di pertanian itu secara maksimal. Dan masih ada lagi orang-orang yang saat ini mengeluh kalau akan menyertifikatkan terlalu mahal. Ternyata apa, setelah kita kaji bahwa diberi perbub untuk EJP-nya itu naik 5 Waktu kali. habis Itu mohon memberatkan, ditahan, Pak. jangan dilanjutkan Bapak. Kami mohon ketika waktu habis dihentikan pernyataannya. Tanggapan 1 menit, silakan. Terima kasih. Pak Tarso, ini kita bicara ke depan, bukan yang lalu. Sehingga kami punya program adalah, kita tawarkan, ini adalah program yang akan kita lanjutkan. Begitu, kemudian bicara tentang Alsintan setiap tahun. Mohon dibuka Pak Tarso, Pak Teguh, anggota DPRD 3 periode. Setiap tahun pasti ada Alsintan yang dibagikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri. Tidak 5 tahun, mohon maaf tidak 5 tahunan. Setiap tahun pasti ada yang namanya Alsintan itu dibagikan kepada masyarakat. Kemudian bicara tentang infrastruktur. Kita punya yang namanya prioritas. Kita yang namanya punya prioritas. Mana wilayah? Bicara perizinan. Kita nomor 3 se-Jawa Tengah. Jadi kalaupun ada satu yang tidak baik, kemudian ini jangan dieksplor. Karena apa? Perizinan itu diberikan ketika persyaratannya cukup. Perizinan Waktu habis, mohon dihentikan pernyataannya. Baik. Aturan yang sama, kesempatan yang sama saya berikan kali ini untuk paslon nomor 2. Untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Bicara tentang program unggulan 10 juta per RT. Kami mohon penjelasan, ini akan diberikan kepada siapa? Apakah kepada kas RT atau kepada RT? Peruntukannya untuk apa? Regulasinya seperti apa? Pertanggungjawabnya seperti apa? Karena ini nanti akan berimplikasi pada program-program yang lain. Ada 7.013 RT di Kabupaten Wonogiri. Maka tentunya kami harapkan ini bentuk bagaimana kriteria RT yang mendapatkan, kepada siapa, bentuknya seperti apa, penggunaannya untuk apa. Ini pertanyaan yang kami berikan, termasuk kaitannya dengan birokrasi. Anda menyampaikan bahwa birokrasi yang juga dinamis. Syarat-syarat birokrasi untuk bisa mendapatkan birokrasi yang dinamis harus dilakukan apa, termasuk stunting di dalamnya. Bagaimana Anda akan mengatasi stunting di Kabupaten Wonogiri menuju Baik, waktunya Indonesia habis. Langsung saja durasinya 3 menit untuk paslon nomor urut 1 menjawab, dimulai dari saat Anda bicara. Pendukung harap tenang, silakan. Terima kasih Pak Setio. Jadi kami akan memberikan kas RT untuk RT itu untuk pemberdayaan RT. Jadi ya jelas ya, jadi bukan ini kok duitnya sopo. Penjenengan memprogramkan 1000 sumur pantai, itu juga duitnya sopo kalau begitu. Tentunya APBD Pak Setio. Gitu. Mohon maaf, penjenengan itu sudah menjalankan 5 tahun dan katanya penjenengan kelanjutan, kok ini ngomongnya besok, kok sekarang enggak boleh dibahas, kenapa? Penjenengan itu programnya kelanjutan, artinya saat ini kita boleh mengkritisi penjenengan gitu loh, nggih Pak Setio. Mohon maaf ini, jadi apa itu untuk sekali lagi untuk pemberdayaan RT. Uangnya dari mana? APBD kita ada 2,4 triliun. Nek dimiliarkan 2.400 triliun. Tentunya kita miliar, mohon maaf, 2.400 miliar, artinya bisa. Penjenengan punya program dari APBD, Pak Tarso punya program tentunya dari APBD, juga ada yang dari APBN, juga ada yang dari provinsi Pak Setio, dan juga ada yang dari PAD, gitu loh. Mohon maaf ini, monggo Pak Wakil kalau mau nambahi. Injil, sabar. Ini lebih kepada goodwill
dari bupati yang akan terpilih, saudara. Gitu? Nah, bupati ini sedang wayang ya wayangan terus. Bupati sedang proyek ya proyek terus ya. Bupati yang terpilih Tarso Teguh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan kas RT 10 juta. Jelas, karena apa? Ini adalah goodwill. Goodwill ini akan menentukan arah kebijakan dari bupati yang akan terpilih. Nyun sewu, ketika seorang bupati sudah mengatakan arah tujuan politik, saya kira yakin dan saya pastikan bahwa birokrasi di Wonogiri lebih tahu, lebih mudeng bagaimana mengaplikasi dari goodwill seorang bupati di breakdown supaya bisa diterima, dilaksanakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Wonogiri. Jadi mohon maaf, ini sekali lagi tentang goodwill, itu tentang ke arah kebijakan. Jadi ketika seorang bupati takok, pada hukum apa, landasan hukumnya apa, saya yakin ini sudah dikonsultasikan, dibahas dengan tim akademisi dan tim anggaran, biar apa? Kita pastikan, kita yakinkan Nek Tarso Teguh tadi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana dan dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Waktu habis, baik. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 2 menit, harap tenang, dimulai dari saat Anda bicara. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah kita, bahwa di APBD kita postur 2025 yang sudah ditetapkan 11 kemarin, dari APBD kita dengan mandatory spendingnya itu tinggal di angka 39 miliar. Maka program ini tidak mungkin bisa dilaksanakan bersama-sama, bantuan RT 10 juta, kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Maka tanyakan kepada masyarakat, lebih pendidikan gratis, kesehatan gratis, apa 10 juta per RT? Kami keliling 25 kecamatan, lebih kuat bagaimana pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang harus dilaksanakan. Ini tidak mungkin berlaksana sama, karena ibaratnya kita berumah tangga, maka kebutuhan mendasar, urusan wajib, ini yang harus didahulukan. Sehingga bentuknya seperti apa pemberdayaan? Pasti itu nanti utang. Hari ini kita bicara koperasi RT, berapa yang sudah mengundurkan diri? Karena dituntut untuk melakukan pembubaran badan hukum, karena ini membebani koperasi itu tidak bisa melaksanakan fungsinya koperasi sebagai koperasi yang sebenarnya. Maka Menteri Koperasi sekarang mengharapkan koperasi itu sedikit gak apa-apa, tetapi anggotanya banyak dan bisa mensejahterakan anggotanya. Kalau koperasi RT anggotanya maksimal 90, 80 dan kebanyakan 30. Ketika kita bicara seluruh Kabupaten Wonogiri, maka asas manfaatnya mohon maaf sangat minim ketika bicara pada mensejahterakan anggota. Laporannya tidak pernah jelas koperasi RT itu. Maka pada disuruh mencabut badan hukumnya. Hari ini dari 6.000 sekian tercabut 4.000 sekian. Hanya tinggal 2.000. Provinsi Jawa Tengah mengharapkan semua dicabut karena ini menurunkan indeks keberhasilan dari usaha itu sendiri. Ini tidak bermanfaat untuk... Waktu habis. Saya berikan paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan, waktunya 1 menit dimulai saat Anda bicara, silakan. Terima kasih Pak Setio. Wah ini kalau begitu bahaya sekali Pak Setio kalau koperasi itu akan dihapus. Karena apa? Itu memang masyarakat Wonogiri itu kalau ada koperasi itu senang begitu. Mohon maaf, kita itu pemimpin akan menyejahterakan masyarakat. Loh ngarep kaya kaya ngono mbok alang-alangi. Bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat? Mohon maaf ini Pak Setio. Mohon harus kita bijak. Itu. Jadi ora sah begini begitulah, monggo kita yang fair kepada warga masyarakat. Masyarakat ini sangat butuh dengan pemerintahan kita Pak Setio. Begitu, terima kasih. Masih ada waktu? Itu menambahkan, koperasi RT mau dibubarkan. Aduh, bahaya ini rekan-rekan ya. Soko guru ekonomi paling mendasar di kelas RT mau dibubarkan. Mohon maaf, jangan ya, jangan.
Dan demikianlah Bapak Ibu sekalian, bekerja sama dengan KPU Kabupaten Wonogiri, Kompas TV dengan bangga memberikan debat publik Pilkada 2024 Kabupaten Wonogiri telah memberikan yang terbaik dari kedua pasangan calon bagi Anda pemilih yang akan memberikan suara Anda tanggal 27 November 2024. Saya Nitya Anissa selaku moderator pada pagi hingga siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk para pendukung pada siang hari ini. Sampai jumpa.